my YouTube channel Wawat Bow. So, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada video kali ini kita akan menelpon seseorang. Ini adalah teman gua di salah satu SMA ya di Kota Palembang. So, ini namanya siapa ya namanya? Gua ini aja dia minta namanya dirahasiain aja, oke? Kita panggil aja namanya Mbak Hijab. Oke, teman-teman, ini gua telepon Mbak Hijab, teman-teman. Dan kita akan ngebahas sharing-sharing tentang orang yang sering ngebully kita. So, sapa dulu. Halo, sapa dulu coba. Halo. Halo guys. Oke. Lagi di mana nih? Lagi di rumah. Lagi di rumah. Oh, nggak nganggu tah nelpon? Enggak. Coba tolong ya suaranya agak didekatkan di mikrofon HP kamu ya, biar pemirsa semua bisa denger ya. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Cuma satu nggak sehat kali ya. Apa kantong kali ya? Iya. Aduh guys, entah kenapa gue jadi baper gini ya nelpon dia ya. Jadi baper coy. Dan oh ya, akhir-akhir ini kan di sosial media ini kan banyak sekali hal-hal yang kayak menjatuhkan seseorang atau membuli seseorang dari fisik sampai ke materi. Ini menurut kamu ini gimana sih? Menurut aku ya gimana ya, kalau masalah pembulian itu ini sih menurut aku bully itu merupakan salah satu bentuk kekerasan kayak gitu. Kekerasan Dilakukan oleh satu atau sebuah kelompok orang dengan sengaja. Dengan sengaja, iya benar-benar. Terus yang melakukannya itu tindakan yang bersifat negatif secara berulang kali, yang tujuannya adalah menyakiti, merendahkan atau menjatuhkan harga diri orang lain. Kayak mempermalukan orang lain di depan orang banyak gitu ya. Iya. Ini akhir-akhir ini loh, entah kenapa guys ya, di sosial media kayak di Instagram itu banyak sekali netizen yang menjatuhkan seseorang tanpa mengenal dulu seorangnya. Dan wow, ini miris banget ya. So, jujur aja ya guys ya, selama gue nge-YouTube ini ada sih orang yang ya kayak menjatuhkan gitu, yang kayak meremehkan gitu. Yogi ini bisa apa ya. Tapi gue diemin aja sih selagi itu nggak membawa nama-nama keluarga gitu ya. Dan boleh nggak Mbak aku curhat sedikit? Boleh. Ya guys, jadi dulu gue bersekolah di salah satu SMA di negeri ya, di salah satu kota Palembang guys. Dan kebetulan juga Mbak Hijab ini satu kelas dengan gue guys. Jadi dulu gue pernah juga mengalami yang namanya jadi korban pembulian guys. Jadi ya bisa dibilang itu memang nggak enak sih jadi korban gitu ya. Dan waktu itu gue inget banget guys, pada jam olahraga gitu guys ya, gue sama sekali nggak diajak sama teman gue ya. Entah kenapa itu, apa mungkin mereka itu ya kayak malu gitu ya sama gue, dan apa fisik gue kayak gini ya, mungkin mereka itu malu sama gue. Dan Mbak Hijab pernah kan lihat aku kayak nggak dihargain gitu Mbak? Iya, dan itu merupakan pengalaman buruk gue selama di SMA, di salah satu SMA di Kota Palembang guys. Dan parahnya lagi guys, dulu pernah ada yang mencoba untuk menyelakai gue guys di sekolah itu guys. Jadi ya itu memang parah sih. Dan salah satu siswa di kelas gue memang sempat diberhentikan sama pihak sekolah
dan dia itu ketahuan kayak bawa itu tujuannya buat apa? Apa buat apa buat apa ya? Nggak tahu juga guys. Tadi itu tujuannya buat apa? Dan itu siswanya sering banget guys ngebully gue guys. Dan itu parah loh. Itu parah loh mbak. Padahal ya gitu sih. Dan banyak sih yang tapi nggak semua di sekolah itu ya guys ya, nggak semua di sekolah itu ingin menjatuhkan gue. So juga ada orang juga yang mau berteman dengan gue di sekolah itu. Nah kalau aku boleh nanya mbak pernah nggak ada salah satu kejadian mbak dibully di lingkungan? Mbak pernah nggak ada salah satu kejadian pengalaman buruk yang pernah mbak alamin? Apa kena bully gimana mbak? Ada nggak? Ada. Waktu SMP ya? Ada di SMP salah satu yang ada di Palembang. Itu kalau waktu aku SMP dulu, orang-orang itu tuh biasa aja sih orang-orangnya, tapi ada tiga teman itu, dan itu di saat kelas 8 mereka itu kayak menjatuhkan aku. Iya. Padahal aku nggak ada masalah apa-apa sama dianya. Terus nggak tahu kenapa dia itu mengikuti cara aku berjalan, mengikuti cara tangan aku gitu. Pokoknya berbaur ke fisik. Oh, berarti mereka itu kayak menjatuhkan Mbak Hijab ini secara fisik gitu ya? Iya. Terus Mbak? Dan di saat itu juga aku ngerasa down banget. Ngedown. Secara nggak langsung kan dia pasti paham lah. Kita kan tidak ada orang yang mau seperti kita. Iya, nggak ada lah, bener nggak ada. Dan mereka itu kayak seenak-enaknya untuk membuli kita terutama fisik dan memandang fisik. So dari kejadian itu ada nggak Mbak rasa dendam itu gimana? Kalau untuk dendam itu nggak ada sih. Nggak ada, alhamdulillah berarti ya Mbak. Gimana ya? Rasa traumanya aja untuk kenal dengan teman-teman yang lain. Oh, kayak Mbak itu kayak trauma gitu ya? Iya. Nah guys, jadi terus maaf terus. Dan satu lagi. Pernah di saat waktu SMA orang itu waktu kan sayanya udah mau kenaikan kelas 2, dan orang yang pernah ngebully aku itu nggak tahu kenapa aku ngelihat dia itu daftar juga di salah satu SMA. Gitu. Oh, berarti yang pernah ngebully Mbak itu pernah juga daftar di SMA salah satu kota Palembang itu Mbak ya? Iya. Dan ketemu lagi guys akhirnya. Terus? Enggak, aku ngelihat dia, tapi dia nggak ngelihat aku. Di situ pikiran aku cuma ada satu, jangan aja kalau misalkan dia masuk ke SMA itu dia masih ingat aku, terulang lagi pembulian fisik gitu. Wow, agak sedikit ini ya, pokoknya kalau kita ngebully fisik itu bisa menjadi trauma bagi seseorang yang dibully itu ya. Dan bahkan parahnya lagi guys, ini
sempat gua baca berita di salah satu media online, itu bahkan sempat ada yang bunuh diri, dan itu kejadiannya itu sama seperti halnya yang dibully fisik teman-teman. Jadi wah, itu parah sih kalau bisa sampai bunuh diri gitu ya. Terus Mbak? Udah sih kalau pengalaman akunya. Oh, Sampai segitu. iya. So, kalau boleh tahu Mbak, yang ngebully fisik itu cewek apa cowok sih? Yang ngebully fisik itu dianya laki-laki. Laki-laki ngebully fisik cewek. Iya. Nggak ada otak tuh orang emang. So, otak dia kemana ya? Kok berani sama cewek, padahal dia kan cowok. So, cowok itu kan seharusnya kan melindungi seseorang wanita yang ada yang di dekat dia. Ini malah dikata-katain, bahkan sampai parahnya dia berani ngata-ngatain fisik seseorang tersebut. So, itu kalau menurut aku pribadi ya Mbak, kalau menurut aku pribadi itu cowoknya nggak ada hati nurani Mbak. Itu aja sih. Iya. So, kalau pendapat aku ya, pendapat aku pribadi, kalau orang yang suka ngebully fisik itu sama saja mereka menghina ciptaannya. Jadi so bagi teman-teman, ingat sekali lagi ya, siapa yang membully fisik seseorang itu sama aja berarti kita menghina ciptaannya ya. Memang siapa sih yang manusia itu yang mau terlahir dengan cacat gini ya? Pasti semua orang nggak mau ya teman-teman. Dan tolong ya, bagi penonton gue, tolong yang misalnya ada orang di sekitar kita yang butuh bantuan atau butuh kayak mengalami kondisi mental cacat gitu, tolong ya guys, jangan dibully, jangan dihina, dan juga jangan diremehkan atau jangan dipandang sebelah mata guys. So ada orang sukses kok yang bisa mencapai kesuksesan dengan ya. So ini pesan-pesan untuk yang nonton ini, buat yang suka ngejudge seseorang di sosial media itu gimana Mbak? Pesan-pesannya? Ya, pesan-pesannya itu hargain orang itu, dan jangan sampai kalian itu tidak tahu dibalik dia dibully itu perasaannya itu gimana. Karena Benar. Ya. orang itu ya ada perasaan, enggak dipandang aja ya. Kalau kita dibully, apa sih perasaan tuh pasti Nggak enak. kenapa sih aku dibully? Iya, nggak enak gitu ya. Kenapa sih aku pandangannya tuh kayak gitu tuh, Iya. Kayak menyalahkan diri. menyalahkan diri sendiri, kenapa? Benar. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya. Ini bisa dibilang apa ya, kayak podcast via telepon. So sebenarnya ini gue guys mau banget sih ketemu sama dia dan ngobrol-ngobrol lagi. Kita udah nggak ketemu udah lama banget deh, udah hampir 7 tahun guys. Jadi gue itu terakhir ketemu si Mbak Hijab ini 2014 guys. Itu yang pertemuan terakhir gue guys. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Dan jangan lupa untuk di follow sosial media gue di @wawatbow, dan subscribe YouTube gue menuju 3.500 subscriber pertamanya guys. Dan gue ucapin terima kasih lagi yang udah nonton video gue yang bersama adik gue yang cantiknya Hakiki, itu udah mencapai 1.000 penonton guys. So gue Yogi Putra Pangestu dan Mbak Hijab pamit undur diri. See you soon next video. Peace. Lo bangga jadi tukang bully, sekarang lo jagoan tapi lihat nanti. Masa depan preman gak ada yang pasti, sekarang lo menang tapi lihat nanti.
Lo bully gue nggak peduli, lo hina gue kejar mimpi. Bulian lo nggak berarti, nggak bikin gue berhenti. Lo bully gue nggak peduli, lo hina gue kejar mimpi.